Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, azanillah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan yang terakhir pada hari ini, hari Jumat ini, dari kitab Kunuzus Sirah, ya, membahas sirah nabawiyah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan seputar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memulai dakwah, kemudian ada orang-orang yang masuk Islam, ya. Pada pembahasan kali ini, ya, insyaallah kita akan membahas tema baru, yaitu jahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bidakwah, atau berdakwah secara terang-terangan. Qala al-musannif Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah mengatakan, jahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati, ya, Nabi yang berdakwah secara terang-terangan. Lamma nazala qaulullah tabaraka wa ta'ala, ketika firman Allah, yaitu ayat-ayat pertama dari surat Al-Muddathir turun, ya, apa itu firman Allah? Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'andir, qum, bangunlah, fa'andir, lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, yaitu dengan apa? Dengan tauhid. Agungkan Tuhanmu dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, yaitu bersihkan amalanmu dari kesyirikan. Warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, ya. Yang paling pentingnya adalah berhala-berhala, tinggalkan kesyirikan terhadap berhala-berhala. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau, Muhammad, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, karena Tuhanmu maka bersabarlah, ya. Ini adalah beberapa ayat pertama yang dengan ayat ini Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Adapun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Allah utus beliau menjadi seorang nabi, yang kemudian ada jeda pada saat itu berapa bulan? Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan sampai 3 tahun, ya. Nah, ketika Allah turunkan ayat ini, jaharan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati ila tauhid, ya, Nabi langsung berdakwah secara terang-terangan, mengajak manusia kepada tauhid, ya. Ini jadi yang pertama kali disampaikan adalah tauhid, ya. Belajar agama tanpa paham tauhid, ya, tidak ada faedahnya, ya. Makanya kemana-mana, ya, ketika ada para masyayikh, para ulama, para ustadz yang perhatian dengan masalah tauhid, ya, dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka belajarlah darinya, ya, secara umum demikian. Wa dzalika anna Allah tabaraka wa ta'ala antaza'ahu minan naumi wat tadaththuri wad dif'i ila al-jihadi wal kifah wal masyaqqah. Dan itu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan beliau dari tidur, dari berselimut, dari kehangatan menuju jihad, perjuangan, kesulitan, ya. Karena namanya dakwah itu tidak dengan apa? Dengan santai-santai, dengan leha-leha, apalagi beliau seorang nabi dan rasul, ya. Faqala, maka itu Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, ya, qum fa'anzir, bangun lalu berilah peringatan, ya. Ka'annahu qila lahu, seakan-akan, ya, dikatakan padanya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi ya'ishu li nafsihi qad ya'ishu mustariha, orang yang hidup sendiri, ngurusi diri sendiri, ya, itu hidupnya santai, ya. Kalau kita hidup yang kita pikirkan diri kita sendiri, santai, nyaman, ya. Wa amma anta, adapun engkau wahai Muhammad, alladzi tahmilu hadzal 'ibal kabir, ya, yang engkau menanggung beban yang begitu besar ini, nabi, rasul, itu beban berat, ya, amanah yang begitu berat. Famalaka wan naum, ya, maka
tidak ada kesempatan bagimu untuk tidur nyaman lagi. Wa malaka warraha, tidak ada kesempatan bagimu untuk santai-santai lagi, ya. Wa malaka wal firash, ya, ad-dafi, tidak ada kesempatan bagimu untuk tidur di atas kasur yang hangat lagi, ya. Karena selanjutnya apa? Qum lil amril azimil ladzi yantadhiruka, ya. Bangunlah, bangkitlah untuk menyampaikan perkara yang besar yang menunggumu. Wal ib al-thaqil al-muhayya' laka, ya, beban yang begitu berat yang telah dipersiapkan bagimu. Qum lil jahdi wan nasabi wal kaddi wa ta'ab, bangunlah untuk bersungguh-sungguh, untuk berlelah-lelah, bercapek-capek, ya. Qad madha waqtun naumi war raha, sudah berlalu waktu tidur dan istirahat nyaman, ya, sudah berlalu masa-masa itu. Wa ma 'ada mundzul yaumi illa as-sahar al-mutawasil wal jihad at-tawil asyaq, ya. Dan sejak hari itu, ya, yang ada hanyalah itu begadang yang berkepanjangan, yang terus menerus, ya, jihad yang panjang, yang berat, ya. Qum fatahayya lihadzal amr was sa'id, ya, maka itu bangkitlah engkau, bangunlah engkau dan siap-siaplah untuk melakukan perkara yang besar ini, ya, bersiap-siap untuk melakukan hal yang besar tersebut, ya. Jadi di mana-mana orang yang begitu tinggi, ya, kedudukannya, atau termasuk dalam masalah urusan dunia, ketika orang ingin mendapatkan lebih, maka dia itu lebih capek daripada yang lainnya, ya. Saya contohkan dalam urusan dunia yang antum secara umum insya Allah lebih paham, ya. Sekarang bintang ke Qatar sebentar kita, bintang bola dunia yang digandrungi syabab secara umum siapa? Tergantung mungkin, ya, atau yang terkenal lah. Antum sebutkan nama-nama yang terkenal lah, ya. Pertama Messi, kemudian Ronaldo, terus siapa lagi? Mbappe. Terus siapa lagi? Dan seterusnya, ya. Jangan kira orang-orang yang bisa wah seperti itu kemudian tidur-tidur, rehat-rehat, ya. Duduk angkat kaki satu di kursi sambil rongkokan, santai, ya. Orang pemain Indonesia kayaknya seperti ini, Mas Ian, makanya masih jauh dari Piala Dunia. Makanya orang-orang ada yang mengatakan orang Indonesia itu sibuk piala akhirat. Saya setuju sekali itu. Udah sibuk perkara akhirat saja, piala akhirat. Jangan diri perkara dunia, banyak kalahnya, ya. Ya, banyak kalahnya. Piala akhirat terbuka untuk siapa saja, untuk Mbappe, Ronaldo, Messi dan sebagainya juga terbuka lebar, ya. Jangan kira mereka kemudian santai-santai. Pembalap Valentino Rossi, ya, atau mungkin Hamilton untuk pembalap F1-nya, atau apa lagi. Jangan dikira santai-santai mereka. Untuk bisa sampai tingkatan yang tinggi besar menurut mereka, cita-cita yang wah itu butuh waktu yang tidak sedikit untuk belajar, ya. Siapa saja, mau penyanyi, penari, ini dunia saya katakan, ya, terlepas dari maksiat, dari keburukan yang ada, atau apa sajalah orang, mau apa saja, olahragawan, mau artis, mau ini itu, semuanya untuk bisa sampai tingkatan derajat tinggi itu istirahatnya tidak seperti yang lainnya, lebih sedikit, lebih capek, lebih lelah, lebih perjuangan. Bahkan sebagian dari mereka sampai rela syirik, ya tidak? Rela syirik, rela bersekutu dengan jin, rela apalagi, macam-macam, ya, untuk mencapai derajat yang kata mereka itu adalah derajat yang wah, ya. Itu untuk urusan dunia, ya. Demikian pula ikhwas sekalian untuk urusan akhirat, ya. Untuk urusan akhirat, antum bisa, masya Allah, perhatikan orang-orang para masyayikh yang ilmunya wah, yang kitabnya banyak. Itu jangan dikira tidur terus, jangan dikira santai-santai, jangan dikira ke kornes terus, ya. Seandainya ke kornes orang-orang santai sepak bola, mungkin dia sambil apa? Baca, neliti sambil ini, ya. Mungkin orang-orang liburan, mereka orang-orang ikut, dia juga ikut liburan kemana? Ke Indonesia. Orang-orang sibuk mungkin makan duren, makan ini, makan itu, jangan dikira ikut-ikutan, ya. Sibuk, liburannya pun berbeda, yang kemudian hingga akhirnya hasilnya bisa kita berjilid-jilid, ya. Itu tidak mudah, bukan perkara yang ringan. Dan di muqaddimah itu semuanya ada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak santai beliau. Jadi jangan dikira menjadi seorang nabi itu mudah. Jangan sampai seorang dari kalian mengatakan, ya Allah jadikan aku nabi. Parah itu, ya. Maksudnya tidak kalau dirinya belum kuat menjadi orang yang wah, itu tidak mudah, ya. Ustadz-ustadz yang secara zahirnya kita lihat masya Allah dakwahnya bisa diterima di mana-mana, itu jangan dikira mudah, ya. Ulama-ulama tadi yang saya sampaikan itu jangan dikira kemudian urusannya itu mudah. Dan siapa saja, ini berlaku untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat, ya.
Berlaku urusan dunia dan urusan akhirat. Hanya saja yang kekal abadi sampai surga adalah orang yang sibuk dengan urusan akhirat. Ya. Nah, ini Nabi kita seakan-akan seperti itu kata beliau, ya. Hakadha amara Allah tabaraka wa ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yaquma wa yajhar bid'awati ila Allah. Demikianlah ya Allah akhirnya memerintahkan nabinya untuk berdakwah ya dengan terang-terangan. Kemudian konsekuensinya seperti apa? Nah, ini ceritanya. Wa qad rawa lana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bidayat da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jaharahu biha. Abu Hurairah meriwayatkan, menceritakan pada kita kisah perjuangan dakwah terang-terangan beliau. Permulaannya di awal-awalnya seperti apa? Faqala lamma unzilat hadhil ayah, ketika ayat ini diturunkan, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, ya. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Nabi langsung yang pertama kali didakwahi adalah suku Quraisy, yang beliau dari suku tersebut, ya. Fajtama'u, orang-orang berkumpul akhirnya. Fa'amma wa khassa, yang mendakwai secara mengajak mereka secara umum atau secara demikian pula secara khusus. Faqala, kemudian beliau berkata, ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian masing-masing dari neraka. Ya Bani Murrah ibn Ka'ab, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdasyams, ya Bani Abdisyams, wahai Bani Abdusyams, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdu Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian masing-masing dari api neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Hingga akhirnya ya Fatimah, wahai Fatimah, wahai putriku Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah diri anti dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, aku sedikit pun tidak memiliki, ya, tidak bisa membela kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaha, hanya saja saya ini memiliki hubungan kekerabatan dengan kalian yang aku akan terus jaga, ya, silaturahim tersebut selama hidup di dunia ini, ya. Diajak ini semuanya adalah siapa? Kabilah-kabilah, bani-bani ini kabilah-kabilah yang Rasulullah SAW dari keturunan mereka, ya. Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf, ya, dan seterusnya, bin Qusay dan seterusnya, sampai di sini disebutkan Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya. Ini semua adalah keluarga Rasulullah SAW didakwahi. Yang pertama-tama mereka beliau dakwahi adalah mereka, ya. Kemudian di riwayat Ibnu Abbas, wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Ibnu Abbas beliau bercerita, lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan pada keluargamu yang terdekat, ya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida Safa, beliau keluar dari rumahnya kemudian keluar menuju Bukit Safa. Pada saat itu tentu saja Bukit Safa masih di luar Masjid Al-Haram, kalau sekarang sudah termasuk bagian dari Masjidil Haram, ya. Bahkan beberapa puluh tahun yang lalu pun masih di luar, kan. Antum mendapatkan video-video lawas orang sa'i antara Safa dan Marwah, itu kanan kirinya masih apa? Masih pasar. Ada orang-orang yang jualan, ada orang-orang yang berjalan, ya, ramai, ya, ramai. Beliau naik di Bukit Safa, fahatafa, kemudian beliau berteriak dengan memanjangkan suaranya, ya sahibah, wahai sahabat-sahabatku, ya. Faqalu, kemudian orang-orang bertanya, man hadzal ladzi yahtif, siapa orang yang berteriak yang panjang suaranya itu? Qalu, mereka menjawab, itu si Muhammad, ya, itu si Muhammad. Wajtama'u ilaihi, akhirnya orang-orang berkumpul, ya, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sekitar beliau. Faqala,
Kemudian beliau mengatakan, memanggil kabilah-kabilah yang ada, ya Bani Fulan, wahai Bani Fulan, ya Bani Fulan, wahai Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdul Muttalib, ya Abdul Manaf, Abdul Muttalib, ya keturunan-keturunan mereka dipanggil semuanya. Fajtamau ilaihi, akhirnya mereka berkumpul di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, nah kemudian beliau berkata, ini bagaimana cerdasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ara'aitum, dan bagaimana akhlak beliau. Ara'aitum, bagaimana menurut kalian, lau akhbartukum, sekiranya aku kabarkan pada kalian, sekiranya aku beritahu kalian, anna khailan takhruju bi safhi hadzal jabali akuntum musaddiqiyya. Bagaimana menurut kalian, seandainya aku kasih kabar bahwa di balik bukit atau gunung ini ada pasukan kuda yang siap menyerang kalian, apa kalian mempercayaiku? Ya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat disampaikan, lau haddatsukum anna khalfa hadzal wadi jaisun musabbihukum akuntum musaddiqiyya. Seandainya aku kabarkan pada kalian bahwa di belakang lembah ini, di balik lembah ini ada pasukan yang pagi hari, keesokan pagi siap menyerang kalian, apa kalian mempercayaiku? Ya, ini yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Jawabannya seperti apa? Tunggu sejenak. Kemudian Syekh Utsman berkomentar, wallahi lau qalu lahu, demi Allah seandainya mereka menjawabnya, nusaddiquka, kami mempercayaimu, kami membenarkanmu wahai Muhammad, lakafa, itu maka sudah cukup, ya. Kalimat itu sudah cukup. Ya, kami percaya, itu sudah cukup. Walakin, akan tetapi aballahu tabaraka wa ta'ala ila an yashhadu bil haq. Akan tetapi Allah itu enggan, melainkan mereka itu benar-benar bersaksi dengan kebenaran. Wa an yaqulul kalimah allati takunu syahidatan alaihim wa ala takabburihim wa inadihim wa iradihim anil haqqil ladzi arafuhu. Ya. Tapi Allah itu enggan, melainkan kecuali agar mereka mengucapkan kalimat yang menjadi saksi atas mereka, menjadi saksi atas kesombongan mereka, menjadi saksi atas pembangkangan mereka, menjadi saksi atas berpalingnya mereka dari kebenaran yang hakikatnya mereka sudah tahu, ya. Apa yang mereka ucapkan? Jadi kalimat ini lebih tinggi lagi tingkatannya daripada kami mempercayaimu. Kalau kami mempercayaimu itu sudah cukup sebenarnya, tapi ini lebih tinggi lagi tingkat derajatnya. Faqalu, mereka menjawab, ma jarrabna 'alaika kadziban qat. Wahai Muhammad, tidak pernah kami ini mengetahui dirimu dusta. Ya. Ini berarti sejak sepanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah mereka, tidak pernah seorang pun dari mereka tahu Muhammad bohong, Muhammad dusta. Ya. Tapi anehnya, kalau tahu tidak pernah dusta, mengapa ketika membawa risalah apalagi perkara agama wahyu dari Allah langsung didustakan, ya kan? Teorinya terbalik, ya. Jadi nggak masuk logika kita. Ya. Mereka awalnya iya, selanjutnya tidak. Ya. Mirip orang siapa? Orang Yahudi pada saat itu. Ya. Wahakadha, demikianlah yashhadu ahlu Makkah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-masyhur ba'da 3 aw 40 sanah bi annahum ma jarrabu alaihi al-kadhiba abada. Demikianlah penduduk kota Makkah menjadi saksi, ya, bahwa Nabi, yang menurut pendapat yang masyhur, ya, setelah 43 tahun, ya, karena beliau diutus menjadi nabi berapa? Usia berapa? 40. Kemudian nanti diutus menjadi rasul usia berapa? Tadi antara 6 bulan sampai 3 tahun. Nah, kalau beliau lebih yang masyhurnya, bukan yang masyhur itu belum berarti rajih, ya. Riwayat yang masyhur bukan berarti riwayat yang kuat, ya. Menurut riwayat yang masyhur, beliau berarti setelah berapa? 43 tahun. Nah, selama 43 tahun Rasul hidup di tengah mereka, bi annahum ma jarrabu alaihi al-kadhiba abada. Tidak pernah mereka melihat Nabi itu dusta sama sekali. Lebih tinggi nih derajatnya, lebih tinggi yang mana? Kami mempercayaimu dengan tidak pernah kami melihatmu dusta. Ya, ini tinggi banget tingkatannya, ya. Tapi nanti kalimat ini menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Wa sayatina, dan nanti akan datang min qissati Abi Sufyan, dari kisah Abu Sufyan. Abu Sufyan
yang pada saat itu masih kafir. Lamma yasaluhu Heraklu, ketika ditanya oleh Heraklius. Di mana Heraklius? Orang-orang Romawi pada saat itu menguasai Syam, ya. Orang-orang Romawi pada saat itu menguasai Syam, ya. Orang-orang kufar, orang-orang Nasara, Heraklius di Syam, ya. Fi bidayati sanati sabi'ah lil hijrah, pada tahun ke-7 Hijriah. Fi bidayati sanati sabi'ah minal hijrah. Masa tahun ke-7 Hijriah? Hijriah atau bi'tsah, atau setelah diutus yang menjadi nabi? Beliau pergi. Taib, nanti kita lihat ya kisahnya tahun keberapa. Antum yang bawa kitab coba di garis bawahnya aja, minal hijrah atau minal bi'tsah, ya. Pada tahun ke-7. Kalau minal hijrah dari hijriyah, ya. Nanti kita lihat kisahnya dan penjelasan lebihnya. Apa yang ditanyakan oleh Heraklius pada saat itu kepada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan tidak berdosa, tidak mau berdusta. Bahkan pada saat itu ketika Heraklius mengatakan kalau si orang ini, ya, ditanya siapa yang paling dekat nasabnya dengan Muhammad, Abu Sufyan menjawab saya. Kemudian Heraklius mengatakan kalau orang ini bohong, maka tunjukkan, kan di belakang mereka ada orang-orang kufar Quraisy juga, kalau Abu Sufyan ini bohong maka katakan dia bohong. Nah, Abu Sufyan tidak mau berbohong, ya, bukan karena takut juga, ya, memang akhlak mereka, ya, di antara akhlak baiknya adalah apa? Jujur. Tapi dalam masalah mengikuti dakwah Nabi hilang akhlak itu. Hal kana Muhammadun yakdzibu qabla an yaqula maqal. Nah, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah Muhammad ini pernah berdosa sebelum dia mengucapkan apa yang diucapkan sekarang ini? Ya, apakah dia pernah berdosa sebelum menyampaikan bahwasanya dia diutus menjadi seorang nabi ini? Ya, jawaban Abu Sufyan apa? Lah, tidak pernah berdusta. Ya. Nah, ini akhlak mulia Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya sempurna. Sebelum menjadi nabi, akhlak beliau sempurna. Setelah mereka dikumpulkan, kembali ke kisah pertama. Setelah mereka dikumpulkan, apa yang disampaikan oleh Rasul? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Inni nadhirun lakum." Sungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan untuk kalian. Baina yaday adzabun syadid, atau baina yaday adzabin syadid. Ya, di hadapan kita, ya, di hadapan kita ini ada azab yang begitu pedih, ya, yaitu bagi orang yang tidak mempercayai beliau, yang tidak mengimani beliau. Faqala ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu paman Nabi berkata, siapa? Abu Lahab, ya, Abu Lahabin. Faqala tabban laka, binasalah engkau, celakalah engkau, ya. Ama jama'tana illa lihadza, tidakkah engkau mengumpulkan kita kecuali karena urusan ini, ya. Nah, ini Abu Lahab yang mengucapkannya. Akhirnya apa? Tsumma qama, kemudian dia berdiri, bangkit. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ayat yudafi'u fiha an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah menurunkan beberapa ayat yang berisi pembelaan Allah terhadap nabinya. Ya, Allah mengatakan apa? Faqala tabbat siyada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar biasa. Benar-benar binasa, ya, binasalah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya, ya, nanti akan membawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad, di lehernya ada tali sabut yang dipintal. Ya, istrinya itu getol gemar menebar fitnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah
manusia, ya, makanya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dalil bahwa keduanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita tidak boleh menghukumi seorang dengan surga dan neraka kecuali kalau ada dalilnya. Nah, ini diantara dalil orang-orang yang berhak mendapatkan neraka. Tsumma kanat ba'da dzalika ad-da'wah al-jahriyah. Ya, makanya setelah itu beliau berdakwah dengan terang-terangan. Wa amara Allah tabaraka wa ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ba'da 3 sinin min al-bi'tsah bi an yasda'a bima umir. Makanya kemudian Allah memerintahkan Rasulnya setelah 3 tahun diutus beliau menjadi seorang nabi, ya, beliau diperintahkan untuk menyampaikan secara terang-terangan apa yang Allah perintahkan, ya. Wa an yasbira ala adal musyrikin, dan Allah memerintahkan agar beliau sabar atas gangguan orang-orang musyrikin. Wa kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallau dhahabu fi syi'ab. Awal-awal dahulu, ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ingin salat, mereka itu pergi ke jalan-jalan yang ada di atas gunung. Ya, kalau antum perhatikan di situ kan banyak gunung, ya. Masjidil Haram itu dikelilingi oleh apa? Gunung. Ya. Atau oleh bukit-bukit yang kemudian di situ ada jalan-jalan di bukit, ya. Istakhfau bi salatihim, mereka menyembunyikan salat mereka, min qaumihim, dari kaum mereka, ya. Jadi masih salat secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Fa bainama, di antaranya fa baina Sa'd bin Abi Waqqas, ketika Sa'd bin Abi Waqqas fi nafarin, ya, bersama dengan beberapa orang, yusalluna, sedang salat bi syi'abi Makkah, ya, di jalanan, di jalan gunung-gunung dari kota Makkah. Idh dhahara alaihim ba'dul musyrikin fanakaruhum, kemudian ternyata muncul sebagian dari kaum musyrikin yang kemudian mereka mengingkari dan mencela mereka, ketahuan, ya, dengan kata lain salat ketahuan. Hatta qataluhum, sampai-sampai mereka memerangi beberapa sahabat tersebut. Yang kemudian fadaraba Sa'd bin Abi Waqqas rajulan minal musyrikin biluha, ya, jamalin fashajjahu. Ya, akhirnya Sa'd bin Abi Waqqas memukul seorang dari kaum musyrikin, ya, karena mereka memerangi, ya, berusaha untuk menyerang. Akhirnya Sa'd bin Abi Waqqas memukul seorang dari kaum musyrikin dengan rahang unta, ya. Fashajjahu, sampai orang itu terluka. Fakana awwalu damin atau awwala damin uhriqa fil Islam, dan itu adalah, ya, darah pertama kali yang dikucurkan di dalam Islam, ya. Nah, ini bagaimana ibadah salat mereka yang secara sembunyi-sembunyi tapi ketahuan. Tapi buahnya wa bada'an nasu yadkhuluna fi dinillahi tabaraka wa ta'ala, ya. Tapi kemudian banyak orang yang masuk Islam, ya. Wa kana qad aslama Abu Bakrin, Abu Bakar sebelumnya sudah masuk Islam, ya. Wa Ali wa Zaid, Ali masuk Islam. Zaid siapa ini? Zaid bin Haritha masuk Islam. Wa Bilal juga masuk Islam. Wa Khadijah masuk Islam. Thumma aslama Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir pun masuk Islam. Wa aslama kadzalika Utsman, Utsman masuk Islam. Wa Zubair bin Awam juga masuk Islam. Wa Ibnu Auf, ini Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Wa Sa'd bin Abi Waqqas, masuk Islam. Wa Talhah ibnu Ubaidillah, ya, Talhah bin Ubaidillah masuk Islam. Tsumma aslam Abu Ubaidah, kemudian Abu Ubaidah masuk Islam. Ini orang-orang penting semuanya, ya, termasuk yang dijanjikan dengan surga. Wa Abu Salamah bin Abdul Asad, Abu Salamah juga masuk Islam. Wal Arqam bin Abil Arqam, ya, Arqam bin Abi Arqam juga masuk Islam. Wa Utsman bin Mad'un masuk Islam. Wa Sa'id bin Zaid masuk Islam. Wa Khabbab ibnul Arad, ya, Khabbab ibnul Arad masuk Islam. Wa Abdullah bin Mas'ud juga masuk Islam. Wa Fatimah bintul Khattab, Fatimah putri dari Al-Khattab juga masuk Islam. Wa kullu haula kana islamuhum sirra, dan mereka semuanya, keislaman mereka pada saat itu masih secara sembunyi. Ya.
Nah, ini fatrah dakwah Makkiyah, awalnya masih masuk Islam, keislaman mereka masih secara sembunyi-sembunyi. Kemudian wa ba'da an anzalallahu qaulahu jalla wa ula, ya, setelah Allah kemudian menurunkan firman-Nya fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, dan sampaikanlah apa yang diperintahkan dengan terang-terangan, ya, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Nah, ini diperintahkan untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunkiru khurafati syirki wa turruhatihi. Akhirnya Rasulullah mengingkari khurafat, kesyirikan atau kesyirikan itu kedustaan, kesyirikan. Wa yadhkur haqa'iqal asnam, beliau menyampaikan hakikat dari patung-patung itu, wa haqa'iqa abadatiha, dan hakikat dari para penyembahnya, wa annaha la tastahiq an yusjad laha, bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak berhak untuk diibadahi, wa an tu'bad min dunillahi tabaraka ta'ala, tidak berhak disujud, tidak berhak ditujukan sujud, tidak berhak ditujukan ibadah apapun. Wa bada ayyusaffihul ahlam, beliau juga mulai, ya, menjelaskan kebodohan, ya, pemuda-pemuda mereka, wa yubayyinud dhalal, kemudian menjelaskan kesesatan mereka. Ya, beliau kemudian secara terang-terangan, ya, menjelaskan secara terang-terangan, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, ya. Nah, ini ada cerita dari Khabbab ibnul Ard. Suara apa itu? Di bawah. Taib. An Khabbab ibn al-Ard, dari Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau bercerita, kuntu rajulan qainan, sebelumnya aku adalah seorang budak, ya, wa kana li 'ala al-As bin Wa'il dain fa ataituhu ataqadahu, dan pada saat itu, ya, Al-As ibn Wa'il, Al-As bin Wa'il ini memiliki utang kepadaku. Akhirnya aku datangi untuk aku aku tagih, ya, aku tagih. Faqala, tapi ternyata dia mengatakan, la wallahi, saya tidak mau bayar, demi Allah. Orang-orang dahulu sering, ya, untuk mendapatkan bahwa saya sumpahnya pun dengan mengatakan apa? Wallah. Kalau orang sekarang macam-macam sumpahnya, ya. Musyrikin Arab dalam hal ini lebih baik daripada sebagian kaum muslimin sekarang ini, ya tidak, ya, mereka tahu tentang sumpah itu untuk Allah, ya. Meskipun memang sebagian terkadang mereka pun sumpahnya kepada sesembahan-sesembahan mereka. La aqdika hatta takfura bi Muhammad, kata dia, kata Al-As bin Wa'il ini, demi Allah saya tidak mau bayar sampai engkau itu kafir terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, Khabbab menjawab, la, tidak, wallahi la akfur bi Muhammad hatta tamut tsumma tab'ats, demi Allah saya tidak mau kufur kepada Muhammad sampai kamu mati, sampai kamu dibangkitkan lagi, ya. Sudah, ini baru benar-benar NKRI, harga mati seperti ini, ya. Islam harga mati seperti ini, ya. Pokoknya tidak peduli mau apa, saya tidak mau kufur, ya, selamanya Islam, yes, ya. Tidak boleh ada agama, tidak boleh mengikuti agama yang lainnya. Qala, tapi ternyata kemudian si Al-As ini berkata, fa inni idza mittu thumma bu'ithu ji'tani wa li thamma mal walad wa walad fa'utika. Ya sudah, sungguh nanti saja kalau saya mati, kemudian saya benar-benar dibangkitkan, kemudian engkau datang padaku untuk menagih, sementara di sana aku punya harta, punya keturunan, punya anak-anak, nanti baru saya akan bayar, ya, katanya. Ya, dengan sombongnya dia menjawab seperti itu. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah menurunkan firman-Nya yang ada di dalam surat Maryam mulai ayat berapa? 77, ya. Apa yang Allah katakan? Afara'aital ladzi kafara bi ayatina,
apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Ya. Wa qala, dan dia berkata, la'utayanna mala wa walada, pasti aku akan diberi harta dan anak. Ya. Ucapan siapa tadi ini? Al-As bin Wa'il. Kemudian Allah mengatakan, attala al-ghaiba, apakah dia melihat perkara yang gaib? Amit takhadha indar rahmani ahda, atau dia apakah telah membuat perjanjian ya di sisi Tuhannya yang Maha Pengasih? Ya, kalla, sama sekali tidak. Ya. Sama sekali tidak. Sanaktubu ma yaqul, ya, kami akan menulis apa yang dia katakan. Wa namuddu lahu minal adzabi madda, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Ya, Allah ancam ya dengan azabnya. Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda, ya, dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Ya, tidak ada harta, tidak ada anak. Ya, yang Allah akan siksa dirinya karena ucapan congkak yang sombong itu. Ya, orang-orang kufar percaya hari kebangkitan tidak? Ya, mereka tidak mempercayai hari kebangkitan. Baik, masih 9 menit lagi kita baca, masih cukup insyaallah sedikit. Walamma bada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'awati ila Allah tabaraka wa taala, ketika Nabi memulai berdakwah pada Allah, masya rijalan min asrafi Makkah ila Abi Thalib. Nah, akhirnya pemuka orang-orang Quraisy itu datang ke Mekah, ya, pemuka Quraisy, penduduk kota Mekah itu datang menemui Abu Thalib, yaitu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi. Faqalu, kemudian mereka berkata, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, inna ibna akhika qad sabba alihatana, sungguhnya anak saudaramu ini, keponakanmu ini telah mencela sesembahan atau tuhan-tuhan kami, wasaffaha ahlamana, dan mengatakan bahwasanya orang-orang muda kami ya adalah orang-orang yang jahil, ya, wa abadinana, dan mencela agama kami, wa dhallala aba'ana, dan menyesatkan nenek moyang kami. Fa imma an takuffahu anna wa imma an tukhalli bainana wa bainahu. Coba tolong ya, engkau tahan dirinya, larang dia dari melakukan hal itu, atau kalau tidak biarkan kami yang mengurusi sendiri, ya, biar urusan kami dengan Muhammad. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi fanakfikahu, ya, karena sungguhnya engkau ini ya sama seperti kita, ya, berbeda dengan dirinya, ya, yang kemudian itu akan menjadi, sudah kita cukupkan ini untukmu, ya, untuk mengurusi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendatangi Abu Thalib agar merayu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berdakwah, ya. Nah, ini diantara usaha orang-orang kufar Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum Abu Thalib, ya, kemudian Abu Thalib menjawab mereka qaulan raqiqa, dengan kalimat yang lembut, ya, waraddahum raddan jamila, merespon ucapan mereka dengan ucapan yang baik, yang bagus. Fansarafu anhu, ya, akhirnya mereka pun meninggalkan Abu Thalib, ya, dijawab dengan cara yang baik oleh Abu Thalib. Wa madha Abu Thalibin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yukalimu, akhirnya Abu Thalib mendatangi Nabi Muhammad dan menyampaikan hal tersebut, ya. Falam yastajib lahu, tapi tidak direspon, ya, tidak terima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasamarra sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi, ya, dan Rasul tetap melakukan dakwahnya, tetap disebarkan Islam ini, agama Islam ini di tengah kufar Quraisy pada saat itu, ya. Jadi di antara usaha yang dilakukan oleh suku Quraisy adalah seperti ini, atau kufar Quraisy, orang-orang kafir adalah seperti ini, yang mendatangi Abu Thalib. Dan memang Abu Thalib, ikhwah sekalian, antum tahu, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, ya, maka yang mengurusi siapa? Abu Thalib, ya. Dan Abu Thalib ini
kan anaknya Abdul Muthalib banyak, ya kan? Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Yang diantaranya adalah siapa? Muhammad sama Abu Talib, Abdullah sama Abu Talib. Abdullah ayah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ada sisi tersendiri yang menjadikan Abu Talib itu sayang kepada Rasul SAW. Apa alasannya? Karena Abu Talib dengan Abdullah ini adalah saudara kandung. Istrinya Abdul Muthalib itu banyak, larinya ke sana ya. Istrinya Abdul Muthalib itu banyak, ya. Nah, untuk diantara anak-anak, Allah alam siapa saja yang anak kandung, ya, diantara yang satu ayah satu ibu adalah Abdullah dan Abu Talib. Makanya kemudian yang mengurusi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu setelah Abdul Muthalib adalah Abu Talib, dan ini yang diwasiatkan oleh Abdul Muthalib. Ya, makanya ada sisi kelebihan, kedekatan, sisi orang sekarang mengatakan apa? Emosional, ya, yang lebih, ya. Sampai Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi, Abu Talib tidak mau masuk Islam. Ya, pertama memang tidak dapat hidayah dari Allah. Kemudian karena apa? Karena takut dicela oleh kaumnya, ya. Jadi Abu Talib tidak mau masuk Islam karena khawatir takut dicela oleh kaumnya, ya. Akhirnya tetap memilih agamanya, sampai agamanya itu sampai dia agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia. Nah, kalau antum perhatikan, tetap kedekatan Abu Talib dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun beda agama itu tetap terus berlanjut, ya, sampai Abu Talib meninggal dunia. Bahkan sampai Abu Talib hendak meninggal dunia, Rasul SAW pun mendatanginya, ya, dan mengucapkan, ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang nanti akan aku jadikan sebagai hujah, argumen di sisi Allah untuk membelamu, ya. Kalau pamannya mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk Islam, aman, selamat. Kemudian meninggal dunia, selamat. Jaminannya adalah surga. Ya, tapi ternyata Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan lebih memilih agama nenek moyangnya. Ya, tapi Allah berikan kekhususan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang non Muslim yang mendapatkan syafaat dari Rasul, yaitu siapa? Abu Talib, di mana diringankan siksanya. Tapi seringan-ringan siksa itu adalah di neraka, itu adalah berat, ya. Makanya di sini bagaimana kedekatan Abu Talib dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang baik, orang yang tulus, orang yang masya Allah Abu Talib ini. Tapi kurangnya satu, apa itu? Tidak mau masuk Islam, ya. Tidak mau masuk Islam, ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah Abu Talib. Taib, sampai di sini dulu ikhwah sekalian, ya. Untuk cerita dakwah secara terang-terangan masih belum selesai. Semoga pertemuan selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan bagaimana cara orang-orang kufar Quraisy, ya, dalam menghadapi dakwah Rasulullah SAW dan seterusnya. Dan sekedar info untuk pekan depan, insyaallah kita akan adakan kajian di Jubel juga, insyaallah, ya. Pekan Jumat keberapa, Pak? Keempat, ya. Ba'da Isya sebagaimana biasa, insyaallah. Ini dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak untuk antum semuanya tanpa terkecuali, ya. Semoga Allah membalas kita semuanya dengan pahala yang melimpah di sisinya, ya. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, menjadi hujjah bagi kita di akhirat kelak, menjadi berat timbangan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan semoga Allah terus memberikan istiqomah pada kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ikhwas sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.